Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mailinda. Di sini saya akan membahas tentang peradaban pemikiran ekonomi Islam pracendekiawan Muslim. Cepat. Di sini saya mengambil dua konteks. Yang pertama tuh ada pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah 80 Hijriah atau 699 Hijriah sampai 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan yang konteks yang kedua ada pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke inti pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Hanifah 80 Hijriah atau 699 Masehi sampai 150 Hijriah atau 767 Hijriah. Oke, selanjutnya biografi Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, ia lahir dengan nama Mu'man bin Sabit bin Marzuban dari keturunan Persia. Di sini Abu Hanifah aslinya berasal dari Kabul, ibu kota Afghanistan saat ini. Namun, kakeknya Marzuban masuk Islam pada masa Khilafah Umar bin Khattab yang akhirnya membuat ia pindah ke Kufah dan menetap di sana. Sementara mengenai kehidupan ayahnya, belum ada sumber yang menjelaskan secara terperinci tentang itu. Hanya sebagian keadaan yang diketahui. Ayahnya adalah pedagang muslim yang baik serta kaya. Diketahui pula pada ayahnya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib saat kecil, dan kakeknya memberi Ali beberapa faldu haj pada hari Nauruj. Hal ini menunjukkan manisan khalifah atau faludaj yang hanya bisa dimakan oleh orang kaya. Dapat disimpulkan dari kejadian tersebut bahwa Sabit merupakan orang kaya. Selanjutnya metodologi pemikiran dari Imam Abu Hanifah sendiri. Nah, Imam Abu Hanifah berlandaskan ada 5 adilah dalam istinbat ahkam. Adilah menurut Abu Hanifah terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada Quran, Sunnah, Qiyas, dan Istihsan. Nah, pendapat ini berlandaskan dengan Sunnah Nabi, riwayat Abu Daud. Bagaimana Rasulullah ketika akan mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah." Beliau bersabda, "Seandainya engkau tak mendapatkan dalam kitab Allah," Mu'az menjawab, "saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Seandainya engkau tak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah serta dalam kitab Allah," Mu'az menjawab, "saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Insya Allah, hadis riwayat Abu Daud nomor 3109. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah. Di sini Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka mazhab dalam masalah fikih. Nah, sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan hukum mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah. Namun, ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fikih. Di sini ada beberapa pemikiran ekonomi Abu Hanifah. Ada 3. Yang pertama tuh ada akad salam, yang kedua akad madu, dan yang ketiga akad hawalah. Akad salam, pemikiran Abu Hanifah yang akan dibahas terlebih dahulu adalah mengenai salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6. Syarat pertama adalah harga barang harus diketahui jenisnya, akah dengan uang atau barang berharga lainnya. Kedua, harus diketahui harga pastinya.
Ketiga, penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Yang keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Kelima, barang dagangan bisa diestimasi, nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Keenam, penentuan waktu penyerahan barang. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah yang akan dibahas selanjutnya adalah zakat madu. Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa zakat juga wajib dikeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak terletak di lahan haraj. Sama halnya dengan prinsip mereka yaitu khoroj dan usr, tidak boleh bersamaan. Zakat pada madu dan juga diwajibkan bagi madu yang diproduksi di tanah tandus. Selanjutnya yang terakhir adalah akad hawalah. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai akad hawalah dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Hawalah adalah pengalihan hutang dari satu orang ke orang lain. Contohnya ketika A meminjamkan uang pada si B, sedangkan B memiliki piutang ke C, maka B boleh meminta A untuk menagih hutang ke C. Jadi pengalihan hutang terjadi dari tangan B ke tangan C. Dalam fikih, A disebut dengan muhal dan B disebut dengan muhil, dan C disebut dengan muhal alaih, dan akad yang terjadi disebut dengan hawalah. Selanjutnya ada analisis pemikiran Imam Abu Hanifah. Yang pertama, akad salam. Ia mensyaratkan adanya jangka waktu dalam akad salam, sedangkan Al-Humi dan Imam Malik tidak mewajibkan syarat tersebut. Jadi akad salam boleh dilakukan tanpa adanya jangka waktu. Yang kedua, ada zakat madu. Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat madu wajib dikeluarkan dari madu sebagaimana zakat hasil pertanian. Namun, Imam Syafi'i kurang setuju dengan pendapat tersebut. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa madu wajib dizakatkan karena menurutnya madu dari lebah, sama halnya sutra dari ulat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat madu. Yang ketiga, akad hawalah. Imam Abu Hanifah mensyaratkan ridho, muhal, dan muhil dalam hawalah. Namun yang mewajibkan syarat ini hanyalah Abu Hanifah. Tiga imam lainnya tidak mewajibkan hal ini karena dirasa tidak perlu. Pembahasan selanjutnya tentang pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Cekidot. Biografi Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan dengan sebutan Ghazali, yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Selama beberapa waktu ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Jawaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Darinya Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Selanjutnya, karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang, termasuk diantaranya fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan paku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah
Di antaranya adalah Ihya Ulum al-Din, Al-Munqidh, Min al-Dalal, Tahafuf al-Falasifah, Minhaj al-Abidin, Qawaid al-Aqaid, Al-Mustasafa min al-Usul, Mizan al-Amal Miskiyat, Al-Anwar Kimia al-Sa'adah al-Wajiz, Syifa al-Ghali, dan Al-Tibr al-Masbuk fil Nasihat al-Muluk. Selanjutnya pemikiran dari Imam Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulum al-Din al-Mustasfa, Mizan al-Amal, dan At-Tibr al-Masbuk fil Nasihat al-Muluk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Nah, fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Selanjutnya ada mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum al-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian nih. Yang pertama ada pertukaran sukarela dan evolusi pasar, dan yang kedua ada aktivitas produksi, dan yang ketiga ada barter dan evolusi uang, dan yang terakhir ada peran negara dan keuangan publik. Nah, selanjutnya pertukaran sukarela dan evolusi pasar, di mana pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan pemerintahan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Yang kedua tadi ada aktivitas produksi. Di sini Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Dan yang ketiga tadi ada barter dan evolusi uang, di mana salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicolas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon. Dan yang terakhir tadi ada peran negara dan keuangan publik, di mana negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat semuanya akan runtuh. Nah, dari pembahasan keseluruhan tadi dapat kita simpulkan bahwa Abu Hanifah tidak memiliki gagasan khusus dalam ekonomi, namun Abu Hanifah memiliki banyak pendapat dalam akad-akad muamalat. Beberapa pemikirannya adalah dalam salam, zakat madu, dan hawalah. Pemikiran Abu Hanifah dalam akad salam yang berbeda dengan imam lainnya adalah 4 syarat yang tadi yang diwajibkan oleh Abu Hanifah guna melindungi pelaku ekonomi dari segala macam kerugian. Sedangkan pemikiran Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam, yaitu pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang peradaban pemikiran ekonomi Islam para cendekiawan Muslim dari 2 sumber tadi, dari Abu Hanifah dan Al-Ghazali. Ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.